2022 Gerakan Bubun Ansor Kecamatan Penjaringan nomor 01 garis miring SK Koperancap garis miring Penjaringan IX garis miring 2022 tentang agenda acara dan tertib konferensi yang cabang Gerakan Pemuda Ansor Penjaringan saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi anak cabang Gerakan Bubun Ansor Kecamatan Penjaringan setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, agenda acara dan tertib konferensi anak cabang Gerakan Bubun Ansor Kecamatan Penjaringan sebagaimana terlampir. Kedua, agenda acara dan tertib sebagaimana dimaksud dicantum pertama di atas merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh seluruh peserta dan penyelenggara dalam pelaksanaan konferensi anak cabang Gerakan Bubun Ansor Kecamatan Penjaringan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2022 20 Safar 1440 Hijriah. Pimpinan sidang pleno saya sendiri. Pimpinan sidang 2. Pimpinan sidang 3. Selanjutnya yaitu pembahasan pada tertib konferensi anak cabang tahun 2022 yang kali ini akan dibacakan oleh pimpinan sidang 2. Lalu saya serahkan kepada pimpinan sidang 2. Ya, saya terima. Pembahasan mengenai tertib konferensi anak cabang tahun 2022 Gerakan Pemuda Ansor Penjaringan yang akan dibacakan pasal 1 landasan dan dasar penyelenggaraan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Penjaringan tahun 2022. Yang selanjutnya disebut konferancap adalah 1. Peraturan Dasar Gerakan Pemuda Ansor pasal 15 ayat 1 tentang permusyawaratan, bahwa bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat, konferensi-konferensi, dan kongres. Kedua, peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor bab pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pasal 2. Pasal 1 sepakati. Izin pimpinan. Siap. Saya rasa disepakati dulu apakah per poin atau langsung per pasal atau per bagian. Coba untuk cepat bisa jadi langsung aja per bagian poin bab 1, bab 2 biar lebih cepat untuk melaksanakan pelaksanaan. Jika ada yang tidak sesuai baru diusulkan setelah pembacaan per bab selesai. Pasal per pasal, poin per poin. Pasal per pasal. Ada lagi penawaran? Lanjut. Sepakat? Sepakat. Berarti akan disepakati pasal per pasal. Siap. Sepakat ya. Pasal 2. Tugas dan wewenang. Sesuai dengan peraturan rumah tangga Gerakan Pemuda Ansor bab pasal 50 ayat 2. Konferancap diadakan untuk 1. Menilai pertanggungjawaban pimpinan anak cabang. Kedua, menetapkan program kerja pimpinan anak cabang. Ketiga, memilih pengurus pimpinan anak cabang dan tim formatur. Keempat, menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Sepakat? Apakah disepakati? Secara umum sepakat, tapi poin 2 turun ke poin 4 karena saya rasa urutannya itu ya pertama dari mulai laporan pertanggungjawaban, kemudian terus pemilihan, kalimat pemilihan, kemudian terus rapat formatur, baru program kerja. Atau program kerja duluan baru formatur. Seperti itu. Gimana yang lain?
Lanjut. Sepakat dari. Sepakat yang mana? Berarti yang menetapkan program kerja pimpinan cabang diturunkan ke poin keempat. Ya, saya sepakat seperti itu karena mana mungkin ada program kerja sementara formatur belum terbentuk. Karena program kerja itu lahir dari komisi. Lebih serius. Ada lagi? Berarti poin pertama menilai pertanggungjawaban pimpinan cabang. Kedua, menetapkan keputusan lainnya. Ketiga, memilih pengurus anak cabang dan tim formatur. Keempat, menetapkan program kerja pimpinan anak cabang. Sepakat? Pimpinan, mohon maaf, kalau sidang tidak boleh diletakkan seperti itu di bawah. Karena kalau ditaruh bunyi lagi itu keputusan yang kedua. Ya, siap. Bisa diterima. Kemudian pasal 3, peserta konferensi. Peserta konferensi terdiri dari peserta penuh, peninjau, undangan, dan partisipan. Poin pertama, peserta penuh adalah 1. Orang utusan dari pimpinan pengurus ranting dalam huruf R, dan 1 di bawah PAC GP Ansor Penjaringan yang SK kepengurusannya masih berlaku sampai terselenggaranya konferensi. Kedua, peninjau adalah poin A, pengurus pimpinan ranting se-penjaringan yang mendapat mandat sah sebagai peninjau dan pimpinan ranting yang masing-masing pimpinan ranting diwakili oleh 2 orang sebagai peninjau. Poin B, pengurus PAC GP Ansor Penjaringan masa hikmat 2019-2022. C, pengurus pimpinan cabang dan garis miring atau pimpinan wilayah yang hadir. Poin D, Dewan Penasehat PAC GP Ansor Penjaringan masa hikmat 2019-2022. Poin ketiga, undangan adalah mereka yang mendapatkan undangan resmi dari panitia pelaksana konferensi untuk mengikuti acara-acara konferensi. Poin 4, peserta yaitu kader GP Ansor yang diizinkan untuk menghadiri dan mengikuti konferensi. Sepakat. Next, pasal 4, hak peserta. Poin 1, seluruh peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara. Poin 2, utusan PC, PAC, dan PR memiliki hak untuk dipilih. Ketiga, selain yang disebut pada poin 1 dan 2 hanya memiliki hak bicara. Keempat, undangan dan partisipasi memiliki hak bicara dengan persetujuan pimpinan sidang. Poin kelima, hak bicara adalah hak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan saran secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui dan diatur oleh pimpinan sidang. Poin 6, hak untuk dipilih adalah hak yang bersangkutan dapat dipilih dalam proses pemilihan tertentu. Sepakat? Siap. Poin pertama, pimpinan. Karena di situ sependengaran saya itu utusan dari PC. Poin kedua. Poin kedua, Iya. PC. Jadi Utusan PC. yang itu dipilih kan? Hak peserta. Oh, betul. Sepakat. Sepakat. Sepakat ya. Pasal 5, kewajiban peserta. Poin pertama, pasal 5 kewajiban peserta. Poin pertama,
seluruh peserta penuh dan peninjau berkewajiban untuk menghadiri seluruh rangkaian kegiatan sidang-sidang dan mematuhi tata tertib konferensi serta peraturan lain yang ditetapkan oleh panitia konferensi sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib konferensi dan PD garis miring PRT GPRSO. Kedua, seluruh peserta berkewajiban melengkapi dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Poin ketiga, perubahan susunan utusan dan peninjau harus dikonfirmasi kepada panitia dan pimpinan sidang. Poin keempat, seluruh peserta selama pelaksanaan konferensi wajib menjaga suasana tertib, harmonis, dan kekeluargaan berdasarkan sikap dan perilaku akhlakul karimah. Poin kelima, setiap peserta berkewajiban mengisi daftar hadir sebelum memasuki atau selama mengikuti forum konferensi GPRSO penjaringan. Poin keenam, peserta yang meninggalkan forum konferensi harus dengan izin pimpinan sidang. Poin ketujuh, peserta memasuki ruang sidang 5 menit sebelum masing-masing sidang dimulai. Sepakat? Belum kita terakhir semua. Awam nyusul dah terakhir. Izin bicara pimpinan sidang 2. Ini sahabat-sahabat peserta audiens. Sahabat-sahabat peserta audiens belum megang draft ya? Iya. Jadi tidak tahu gitu kan. belum. Nah, maka dari itu silakan boleh dilihat di grup ya. Silakan sahabat-sahabat dilihat di grup terlebih dahulu untuk mengenai draft sidang pengasal ini. Karena biar sahabat-sahabat tahu dan paham, dan khawatir sahabat-sahabat mempunyai stigma buruk terhadap pimpinan sidang dalam kong kali kong terhadap bakal calon yang dicalonkan nanti. Jadi dan rangka saya sarankan sahabat-sahabat dilihat ya. Tidak pakai tas. Ini alasan untuk buka hati. Sahabat-sahabat sepakat gak? Kira-kira 5 menit di jemput kamar mandi. Kalau sepakat, ya ketok palu. Kalau enggak, silakan mengajukan instruksi. Gitu. Kalau 5 menit cukup buat kamar mandi ya nggak apa-apa, jadi masalah. Gimana? Kamar mandi sesuai kebutuhan aja. Oke. Yang penting diizinkan oleh pimpinan sidang. Makanya penting suruh pencingan. Sepakat ya, pasal 5. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Lanjut. Ya. Next, pasal 6, yaitu sanksi. Poin pertama, putusan bisa kehilangan hak suaranya bila meninggalkan forum konferensi dalam jangka waktu lebih dari 2 kali 15 menit tanpa konfirmasi kepada pimpinan sidang. Poin kedua, peserta dapat dikeluarkan dari forum oleh pimpinan sidang bila dipandang tidak mengindahkan tata tertib dan etika persidangan. Pasal 6 sepakat? Sepakat. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Pasal 7, sidang-sidang konferensi. Sidang-sidang konferensi terdiri dari poin pertama, sidang pleno, yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta konferensi GPRSO penjaringan. Poin kedua, sidang komisi, yaitu sidang yang membahas agenda penting, organisasi atau masalah khusus yang perlu dibahas, usulan dari peserta konferensi. Hasil sidang komisi akan dipresentasikan pada sidang pleno. Poin ketiga, sidang pleno 1 atau sidang pendahuluan, yaitu sidang yang membahas draft acara, tata tertib konferensi, dan pemilihan pimpinan sidang konferensi
yang dipimpin oleh panitia yang telah ditunjuk oleh pimpinan anak cabang GP Ansor Penjaringan. Sepakat? Sepakat? Lanjut. Pasal 8. Sidang-sidang komisi. Dari depan. Dari sini nih. Poin 1. Sidang komisi terdiri dari poin A. Komisi A membahas tentang pokok-pokok program kerja PAC GP Ansor Penjaringan masa hikmat 2022 sampai 2024. Poin B. Komisi B membahas tentang program khusus Satkorcap Banser masa hikmat 2022 sampai dengan 2024. Poin C. Komisi C membahas tentang rekomendasi. Poin 2. Anggota sidang komisi terdiri dari peserta penuh, peninjau, dan undangan yang dibagi rata secara profesional oleh pimpinan sidang. Poin 3. Untuk membantu tugas pimpinan sidang pleno, pada masing-masing komisi dipilih 2 orang dari unsur peserta utusan yang bertugas sebagai ketua dan sekretaris sidang komisi. Poin 4. Hasil sidang-sidang komisi disampaikan untuk kemudian disahkan dalam sidang pleno. Sepakat? Sepakat. Pasal 9. Pimpinan sidang konferensi. Poin pertama. Pimpinan sidang berbentuk presidium yang terdiri dari 3 orang dengan konvensi, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota. Poin kedua, sidang pendahuluan pleno 1 dipimpin oleh panitia yang telah ditunjuk oleh pimpinan anak cabang GP Ansor Penjaringan. Ketiga, sidang pleno 2 dan seterusnya dalam konferensi dipimpin oleh pimpinan sidang definitif. Poin keempat, sidang komisi dipimpin oleh 2 orang pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh anggota komisi. Poin kelima, pimpinan sidang bertugas memimpin jalannya sidang-sidang agar tetap dalam suasana kebersamaan untuk mencapai mufakat yang dilandasi sikap, pikir, dan perilaku akhlakul karimah. Sepakat? Sepakat. Iya dong. Pusatun Hasanah. Kemudian pasal ke-10. Minum dulu ya. Minum dulu biar jangan tegang. Santai aja, rileks. Ya, siap. Pasal 10. Mekanisme pemilihan pimpinan sidang definitif. Poin pertama, pimpinan sidang definitif berjumlah 3 orang. Poin kedua, pimpinan sidang terdiri dari unsur panitia, perwakilan PW, garis miring PC, GP Ansor, dan perwakilan dari peserta konferensi. Poin ketiga, tiap-tiap ranting mengusulkan 1 orang calon pimpinan sidang. Poin keempat, 1 orang dengan suara terbanyak secara otomatis sah menjadi pimpinan sidang. Poin kelima, jika poin ketiga tidak tercapai, maka diadakan pemilihan ulang untuk nama dengan jumlah suara sama. Poin keenam, jika dalam waktu selambat-lambatnya 2 kali 30 menit pimpinan sidang belum terpilih, maka diadakan lobby antar ketua pengurus ranting dengan difasilitasi oleh pimpinan sidang dari perwakilan PAC yang telah ditunjuk. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Pasal 11 KURU. Poin 1, sidang-sidang pleno yang dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh ditambah 1 dari peserta penuh yang hadir dan telah registrasi di kepanitiaan. Poin kedua, apabila yang 1 di atas tidak terpenuhi,
maka sidang pleno diundur selama 1 kali 15 menit, dan apabila belum terpenuhi, untuk selanjutnya sidang pleno dinyatakan sah. Poin ketiga, sidang-sidang komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh ditambah 1 jumlah anggota komisi. Keempat, apabila ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka sidang diundur selama 1 kali 15 menit dan selanjutnya dinyatakan sah. Sepakat? Pasal 12, Petandi gitu deh. arti ketukan palu. Poin pertama, 1 kali ketukan berarti kesepakatan yang bersifat sementara. Poin 2, 2 kali ketukan berarti pembukaan, penutup sidang, skorsing, serta pencabutan skorsing. Poin ketiga, 3 kali ketukan berarti pengesahan konsideran keputusan. Sepakat? Pasal 13, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam konferensi pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak atau voting. Pengurus PRT pasal 57 ayat 1, 2, dan 3. Sepakat? Pasal 14. Lanjut terus. Ingin berbicara sama sahabat. Ini nampaknya semangat betul ini. Harus. Harus. Kalau mau kendor keluar. Sepakat? Sahabat-sahabat boleh sepakat, tapi tolong dipahami dulu apa yang dibaca oleh pimpinan. Sudah paham? Sudah paham. Sudah didengarkan oleh kita. Ya, pasal 14 yaitu laporan pertanggungjawaban. Poin pertama, laporan pertanggungjawaban dipimpin oleh anak cabang GPRC Penjaringan masa khidmat 2019 sampai 2022 disampaikan dalam sidang pleno oleh Ketua PAC GPRC Penjaringan masa khidmat 2019-2022 dan jajarannya. Poin kedua, evaluasi dan penilaian disampaikan melalui pemandangan umum dalam sidang pleno konferensi oleh PRPR dan diatur oleh pimpinan sidang. Sepakat? Pasal 15, demisioner. Poin 1, demisioner adalah pernyataan berhentinya pengurus secara resmi pada akhir masa jabatan di hadapan peserta konferensi. Poin kedua, demisioner dilakukan sesaat sebelum pemilihan pengurus baru. Sepakat? Terus ini yang mendemisionerkan siapa? Karena harus ada redaksi yang mendemisionerkan. Apa mendemisionerkan diri kan nggak mungkin. Saudara Dedit dijelaskan. Ya, izin berbicara terkait pernyataan daripada saudara saya di depan mengenai pengesahan demisioner itu disahkan oleh siapa gitu kan. Nah, sebelum disahkan oleh daripada pimpinan sidang, karena yang memang berhak untuk mengesahkan demisioner itu presidium sidang tetap yang nanti disampaikan oleh pengurus cabang. Lalu yang kedua, sebelum disahkan nantinya ada laporan pertanggungjawaban pengurus PAC Penjaringan oleh nanti disampaikan oleh ketua PAC dan juga di sama-sama pengurusnya, pengurus PAC yang lainnya. Jadi untuk terkait pasal 15 ini ya tentang demisioner itu yang mengesahkan itu dari pengurus cabang, mungkin agak sedikit ditambah redaksinya ya. Ya, gitu. Ya. Bisa masuk ke pasal 3 atau langsung dimasukkan ke pasal 2. Ditambahkan mungkin ya. Tambahkan. Pernyataan demisioner dilakukan oleh pengurus anak cabang atau pengurus cabang sesaat gitu. Mungkin ditambahkan aja kali ya. Tambahkan saja biar lebih aman daripada. Coba diulangi lagi. Pernyataan demisioner dilakukan oleh ini titik-titik Ya. karena kan kewenangan dari pemimpin sidang pleno. Apakah pemimpin sidang pleno atau pejabat setingkat atau satu tingkat di atas PAC? Sesaat sebelum pemilihan pengurus baru.
pernyataan dimisioner dilakukan oleh siapa? Saat masih gak serius. Oke, baik, terima kasih. Terus satu contoh Lanjut. Dilanjut. Semangat dong, Rit. Semangat. Oke, saya bacakan ulang tentang pasal 15 demisioner. Poin pertama, demisioner adalah pernyataan berhentinya pengurus secara resmi pada akhir masa jabatan di hadapan peserta konferensi. Poin kedua, demisioner dilakukan sesaat sebelum pemilihan pengurus baru. Poin tiga, pernyataan dilakukan oleh pimpinan cabang sebelum sesaat sebelum pengurus baru, sesaat sebelum pemilihan pengurus baru. Pimpinan tadi dari pimpinan sidang pleno 1 katanya cukup ditambahkan di ayat 2. Jadi langsung saja di ayat 2, pernyataan dimisioner dilakukan oleh pengurus cabang sebelum pemilihan pengurus baru, saat sebelum pengurus baru. Jadi kan lebih simpel, tapi sudah langsung Oke, siap. ada di situ. Maaf, harus belajar organisasi yang benar. Itu namanya paham. Belajar pemahamannya itu. Tidak juga paham. Berbaca, baca. Dia mah dia dapat bocoran dari Lauhul Mahfuz. Maklum. Saya ulangi sekali lagi. Pasal 15 demisioner. Poin pertama, demisioner adalah pernyataan berhentinya pengurus secara resmi pada akhir masa jabatan di hadapan